Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anwar Dono Trianto. Pada kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai vektor dalam Maple. Ini adalah lanjutan video yang lalu. Kemudian video ini akan menjelaskan 3 subtopik. Yang pertama adalah perkalian vektor dengan skalar, yang kedua besar sudut vektor, dan yang terakhir adalah sub ruang vektor. Video ini silakan disimak baik-baik dan diikuti tutorial dengan teliti, dan karakter harus tepat sesuai dengan perintah yang ada di Maple. Oke, langkah pertama, kita kemarin sudah belajar membuat matriks di Maple. Ini ada kita cara yang lain. Kalau kemarin menggunakan with Linux, sekarang menggunakan with linear algebra. Seperti ini, with kecil semua, kemudian dalam kurung linear algebra, tiap hurufnya adalah besar, L dan A nya, dan ejaan linearnya adalah LINEAR. Kemudian diakhiri dengan tanda titik 2, kemudian tekan enter. Jika tidak ada pesan error, berarti sudah benar perintahnya. Selanjutnya kita membuat vektor. Ada cara yang lain menggunakan membuat suatu vektor. Misal saya beri namanya vektor S titik 2 sama dengan, ini adalah cara membuat definisi atau inisial atau nama sebuah vektor. Kemudian tanda buka kurung seperti tanda kurang dari, kemudian kita isi elemennya yaitu 101, kemudian tutup dengan tanda lebih dari seperti ini, kemudian tekan enter. Nanti akan muncul sebuah vektor yang namanya S. Selanjutnya kita buat vektor yang kedua dengan anggota 001 seperti ini. Jangan lupa buka kurung dan tutup kurungnya. Setelah koma itu tidak ada spasi, jadi langsung saja 0,0,1. Kalau sudah, silakan tekan enter. Nanti akan muncul vektor T dengan elemen 001. Kita akan mencoba mengalihkan salah satu vektor ini dengan skalar. Misal kita beri nama C. Perintah perkalian vektor dengan skalar yaitu skalar multiply. Ini adalah perintah yang di Maple untuk perkalian vektor dengan skalar. Contoh, kita pilih vektor S dengan skalarnya adalah 3. Maka setiap elemen dari vektor S dikalikan dengan 3. Sehingga nanti menghasilkan 3 kali 1, 3, 3 kali 0, 0, 3 kali 1, 3. Kita enter. Ya, muncul dengan vektor C, namanya vektor baru, yaitu adalah perkalian skalar vektor dengan 3. Atau kita bisa ganti, misal adalah skalarnya bukan vektor S tetapi vektor T. Kita ganti saja T,4 misal. Jadi setiap anggota elemen T kita kalikan dengan 4. Nanti akan menghasilkan vektor baru yaitu C1 dengan elemen 004. Selanjutnya kita akan mencari tahu besar sudut antara dua vektor. Di sini kita sudah memiliki vektor S dan T. Kita akan mencoba mencari besar sudut dari kedua vektor S dan T ini. Kita ketik terlebih dahulu definisi atau inisial atau namanya. Misalkan di sini saya ketik P. Kemudian kita ketik di sini perintah untuk mencari besar sudut dua vektor, yaitu adalah vektor angle. Seperti ini ejaannya,
V dan A nya adalah besar, vektor angle. Kemudian kita ketik dua vektor tadi, misal saya ketik T dan S, kemudian kita klik enter, akan muncul besaran sudut antara dua vektor tersebut adalah 1/4 pi. Contoh, misal kita ganti T nya jadi C1, masih tetap ya, karena skalarnya adalah maka akan tetap menghasilkan jarak atau besar sudut yang sama. Atau kita ganti jadi kebalikannya, tadi adalah T, S, sekarang dibalik S, T, hasilnya pun sama ya. Ini adalah vektor angle untuk mencari besar sudut dua vektor. Kalau kita ingin merubah ya ininya dalam bentuk desimal ya, ini kan masih 1/4 pi, kita bisa merubahnya ke dalam bentuk desimal, yaitu dengan perintah eval f, kemudian p ini adalah inisial dari langkah sebelumnya ya. Kita akan mencoba menghitung dalam bentuk desimal. 1/4 pi adalah kita ubah ke bentuk desimalnya adalah 0,7853 sekian. Ini adalah hasil kali dari 1/4 pi, yaitu P1. Atau kita bisa membuat perintah sekaligus gabungan dari P dengan P1, yaitu eval f ya, kemudian vektor angle digunakan buka kurung, tutup kurung ya, seperti ini. Kemudian klik enter, nanti akan hasilnya sama P2 dan P1. Silahkan mau dipisah-pisah menjadi satu persatu boleh, atau digabung pun boleh ya. Ini bisa dengan dua cara. Itu cara membuat besar sudut vektor. Selanjutnya kita coba mencari sub ruang vektor atau sub elemen suatu vektor. Contoh seperti ini. Kita punya V1 adalah sub vektor dari vektor S, misal di atas ya. Ini vektor S. Kita akan coba. Untuk rumusnya adalah sub vektor, kemudian S, 1. Artinya kita akan melihat subvektor dari vektor S untuk elemen pertama. Nanti akan muncul angka 1. Kita cek ke atas karena elemen yang pertama S adalah 1, betul. Coba kita ganti 2, harusnya jawabannya 0. Kalau satunya ganti 2, menjadi elemen kedua dari vektor S adalah 0. Seperti itu. Kita akan coba subvektor dari vektor T, misal T,3. T,3 itu berapa? Elemen ketiga dari vektor T adalah 1 ya. Di sini muncul 1, T, 0, 0, 1, elemen 1, 0, elemen 2, 0, elemen 3-nya 1. Maka ketika ketik T,3 nanti akan muncul elemen 1, anggota 1 ya, seperti itu. Atau kita bisa membuat rumus subvektor yang lain dari vektor baris. Kemarin kita sudah diajarkan cara membuat vektor baris. Inilah misalkan B adalah vektor baris. Cara membuatnya adalah dengan perintah vektor, kemudian kurung siku, row, kemudian buka kurung, kemudian kurung siku lagi, ketik elemennya, misal adalah 1, 4, 3, 6, 5. Kurung siku, tutup lagi, kemudian tekan enter. Nah, ini muncul vektor baris, yaitu dengan elemen 1, 4, 3, 6, 5.
Kita akan mencari subvektornya dari vektor B. Subvektor misal adalah B, 2, nanti akan muncul elemen 4 ya. Kalau B nya kita ganti jadi 4, nanti akan muncul elemen anggota vektor B yaitu 6 ya, seperti ini. Ini kita ambil satu anggota dari suatu vektor. Bagaimana jika kita ingin mengambil dua elemen dalam subvektor? Seperti ini. Ini adalah mengambil elemen 2 lebih dari 1, kolom pertama hingga kolom kedua dari vektor B. Maka akan menghasilkan output 1 dan 4. Kita coba tekan enter seperti itu. Jadi adalah 1,2 titik ini diartikan sebagai tanda hingga atau sampai. Jadi vektor B kolom pertama sampai kolom kedua ya, seperti itu. Kalau kita ingin ganti kolom kedua sampai kolom keempat, yaitu nanti akan menampilkan output 4, 3, 6. Kita akan coba tekan enter. Apakah hasilnya 4, 3, 6? Ya, seperti sama 4, 3, 6. Atau kita bisa mencari subvektor yang lainnya. Misal saya coba terlebih dahulu dari vektor B baris kedua dan baris keempat hingga baris kelima. Oh, nggak bisa ya, kita tidak bisa pakai rumus seperti ini. Oke, kita hapus saja ininya. Selanjutnya kita bisa membuat subvektor dengan rumus yang lain, yaitu subvektor dari vektor B, buka kurung siku, elemen kedua dan elemen ketiga hingga seterusnya, dan diulang, dan di elemen akhir diikut sertakan. Negatif 1 ini elemen terakhirnya diikut sertakan hingga kolom ke-2. Oke, saya jelaskan sedikit lagi. Pada J3 kita akan mencari subvektor dari vektor B mulai kolom kedua, kolom ketiga hingga terakhir. Kolom terakhirnya diikut sertakan dan kolom kedua. Kita coba lihat. Kita tekan enter terlebih dahulu. Oh, ini tidak ada tutup kurungnya, kurang ya. Kita enter lagi, akan muncul. Jadi penjelasannya adalah di sini ada 2. Ini adalah kolom kedua. Kolom kedua dari vektor B adalah 4, muncul 4 ya. Kemudian kolom ketiga adalah 3. Kolom ketiga adalah 3. Di sini ada titik-titik, adalah tadi saya sudah jelaskan, titik-titik adalah sampai hingga ya, berarti 4, 3, 6, 5 ya. Kenapa 5-nya ikut serta? Karena di sini ada negatif 1. Jadi hingga terakhir, jika terakhirnya ingin dihitung negatif 1, tulis kemudian 2 ini adalah anggota elemen kedua ya. Jadi anggota elemen pertamanya nggak ikut serta di sini. Di sini tidak ada angka 1 ya, seperti itu. Jadi kalau ingin ada 1, maka di sini ketik jadi 1. Jadi elemen kolom kedua, kolom ketiga hingga terakhir negatif 1, kolom terakhirnya ikut,
kemudian diakhiri dengan elemen kolom ke kolom ke 1. Contoh, kita coba hitung J4 subvektor, misal ya 2,5. Ini akan menghasilkan elemen berapa ini? Kolom kedua adalah 4, kolom kelima adalah 5, jadi 2, 5, kemudian kolom ketiga adalah 3 ya, jadi 4, 5, 3 seperti itu. Coba kita yang lain, ketika negatif satunya kita ganti dengan angka yang lain. Nah, negatif 2 ini artinya elemen terakhir kita loncat. Coba perhatikan, ini J5 ini hampir mirip dengan J3, namun negatif satunya dirubah menjadi negatif 2. Artinya anggota terakhir dari vektor B tidak diikutsertakan. Jadi kalau J3 itu adalah 4, 3, 6, 5, 1 ya. Ini 4, 3, 6, 5, 1. Di sini angka vektor terakhir, elemen vektor B yang terakhir adalah 5. Maka nanti di J5 ini tidak ada angka 5-nya. Jadi 4, 3, 6, 1. Coba kita enter. Oh, depannya tidak ada kurung siku ya. Jadi tadi jawabannya 4, 3, 6, 1. Elemen terakhir tidak diikutsertakan ketika kita menuliskan negatif 2. Ya, seperti ini. Ini adalah mencari subruang vektor. Jadi ada beberapa cara dan menentukan output yang berbeda-beda di Maple. Oke, sekian tutorial kali ini. Silahkan dipraktekkan dengan betul-betul teliti. Kerjakan soal-soal latihan yang ada. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Silahkan tulis kolom komentar jika kalian masih bingung ketika ingin bertanya. Silahkan ketik di kolom komentar pertanyaannya. Sekian tutorial video ini. Apabila ada kekeliruan tolong diperbaiki. Silahkan beri saran kepada admin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.